Yang akan saya bahas pada kesempatan malam ini adalah bagaimana tips-tips dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Pak, beribadah butuh ilmu. Bukan hanya sebatas semangat saja. Saya berikan contoh. Anda mau berinfak. Kalau Anda hanya sebatas berinfak, semangat berinfak, selesai, yang penting Anda infakkan, selesai. Tak peduli apakah pahalanya akan besar atau tidak. Tapi orang yang dengan ilmu, dia akan berpikir, apa infak yang paling utama di sisi Allah? Kapan infak itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah? Maka dia akan cari. Sama halnya Bapak sekalian, ya, dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan sebatas capeknya badan. Ada tukang bas kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, hanya digaji per hari mungkin 100.000. Sementara kontraktor hanya sebatas menyuruh tukang bas sana sini, ternyata mendapatkan hasil lebih besar dari mereka. Tukang bas bekerja hanya dengan badan, yang ini bekerja dengan ilmu dan pikiran. Demikian pula dalam beribadah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita beribadah hanya sebatas capek diri saja, mungkin pahalanya kecil, Pak. Tapi kalau kita beribadah dengan ilmu, kita akan tahu kapan ibadah itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, seorang alim ulama dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah dengan banyaknya amal. Kenapa? Karena alim ulama faham kapan amal itu besar pahalanya dan kapan amal itu kecil pahalanya. Nah, kalau begitu dalam beribadah kepada Allah kita butuh ilmu. Oh iya. Lalu apa tips-tips yang bisa kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sebetulnya. Tapi saya tidak mungkin membahas semuanya dalam kesempatan malam ini. Ya, hanya beberapa saja. Yang pertama, ketahuilah Bapak sekalian, para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Kata beliau, hadhil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini merupakan dalil bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul diterima? Tidak. Sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas diterima? Tidak. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Kata beliau, ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu. Yang paling baik amalnya maksudnya itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu ay ma kana khalisan liwajhillah. Yang dimaksud dengan paling ikhlas artinya yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah. Dan yang paling benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, suatu amal semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dan semakin kurang ikhlas semakin kecil pahalanya, bahkan akan hilang sama sekali. Seseorang yang kehilangan keikhlasan, maka tidak ada guna amalan soleh dia di mata Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi,
Ana aghna syuraka, yani syirk. Aku yang paling tidak butuh sekutu. Faman asyraka ma'i ghairi fataraktuhu wa syirka. Siapa yang mempersekutukan aku dengan orang yang lainnya, aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Maka kalau kita Pak kehilangan keikhlasan dalam ibadah, Allah batalkan amalan kita, tak berguna di mata Allah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, Allah batalkan amalanmu, percuma. Terkadang amal ibadah kita seringkali dihiasi niat-niat bukan karena Allah. Niat bukan karena Allah itu ada dua. Yang pertama, mengharapkan pujian manusia. Atau yang kedua, mengharapkan sedikit perhiasan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka. Kenapa Pak? Rupanya ketika ia beramal saleh, harapan dia hanya dunia. Harapan dia hanya dunia. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud, demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan Ilmu Fadli, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah." Siapa yang keinginan dari ibadahnya hanya akhirat saja, sabbatallahu alaihi syamlah. Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Wa man kanat hamuhud dunya. Tapi siapa yang keinginan dari ibadahnya hanya dunia saja sudah, farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang ditakdirkan saja untuknya. Coba Pak perhatikan hadis ini Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang niatnya hanya dunia, berarti apa? Allah akan cerai beraikan urusan. Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Kemudian apa? Dan dia tidak akan diberikan dunia kecuali yang Allah takdirkan saja. Nah sekarang kalau antum berinfak niatnya dunia saja. Saya mau infakkan nih mobil Timor saya dengan harapan dapat Vios. Rupanya niat bapak dari berinfak hanya pengen diganti di dunia. Maka kita katakan infak bapak tidak diterima oleh Allah karena bapak hanya mengharapkan dunia dan belum tentu diganti oleh Allah. Ya. Jangan sampai Pak dari amal ibadah kita itu mengharapkan dunia Pak. Kita mau sholat duha dalam hati ya, motivasi kita sholat duha, niat kita sholat duha rupanya supaya dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Kita mau sholat tahajud, ternyata motivasi kita sholat tahajud dalam hati kita diniatkan hanya untuk apa? Supaya dilancarkan rezekinya, sehingga akhirnya amal ibadahnya hanya untuk urusan rezekinya saja di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Loh emang Ustaz kita nggak boleh minta rezeki? Bedakan niat dengan doa. Doa memang tempatnya minta, silakan Anda minta sebanyak-banyaknya. Tapi niat ibadah jangan dicampuri oleh dunia. Amalan akhirat hanya untuk akhirat.
Jangan sama sekali dijadikan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Akhul Islam, azakumullah. Nah ini sering kali terkadang niat-niat kita, motivasi kita karena dunia. Nah sekarang bagaimana Ustadz? Niat saya dua. Saya sholat tahajud itu niatnya dua. Apa niatnya? Niat karena Allah dan niat supaya dimudahkan rezeki saya. Kira-kira diterimakah sholat tahajud saya? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair ketika membahas tentang masalah orang yang haji niatnya dua, niat haji lillahi ta'ala dan niat bisnis, niat dunia. Kata Imam Suyuti, dilihat mana yang lebih kuat dan dominan. Kalau yang lebih dominan niat lillahi haji lillahi ta'alanya dapat pahala. Tapi kalau yang lebih kuat dan lebih dominan adalah karena dunianya, tidak dapat pahala bahkan dosa. Kalau ternyata 50-50 sama kuatnya, kata beliau yang kuat adalah tasaqata, keduanya saling berguguran, tidak dapat pahala, tidak dapat siksa, nol. Subhanallah. Dan apa yang dikatakan Imam Suyuti ini insyaallah hak, bahkan dikuatkan oleh sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, di mana Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu orang yang berperang niatnya dua, dia ingin dapat pahala tapi ingin disebut manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Artinya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kenapa? Niatnya dua. Niat pengen dapat pahala, ini sudah bagus. Tapi juga niat ingin disebut manusia. Maka kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi wabtughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali betul-betul ikhlas dan diharapkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Pak, amalan kita ini dikotori oleh harapan-harapan dunia. Kalau Anda mau minta dunia silahkan ketika berdoa. Tapi kalau Anda berniat ibadah, jangan dicampuri dunia. Kenapa Pak? Saya mau tanya sama antum. Dunia di mata Allah hina tidak? Hah? Sehina apa sih dunia di mata Allah Pak? Ada yang bisa menjawab? Sehina apa dunia di mata Allah? Seperti apa? Seperti bangkai kambing. Betul. Dalam satu riwayat sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sedang berjalan dengan sebagian sahabat. Lalu ada bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengangkat sambil berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau membeli? Kalaupun dia hidup kami tidak membeli karena cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallahi min hadza. Dunia itu lebih hina di mata Allah dari ini. Iya. Ternyata dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai. Sekarang saya mau tanya, ibadah di mata Allah mulia tidak? Mulia tidak? Mulia. Sesuatu yang mulia ibadah ternyata niatnya sesuatu yang rendah, tak pantas. Bagaimana Anda meniatkan sesuatu yang mulia itu ibadah kepada Allah, ternyata hanya ingin mendapatkan sesuatu yang tak lebih daripada bangkai? Pantas. Ibadah itu yang paling pantas adalah surga, kenikmatan yang luar biasa. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang mulia di mata Allah, maka Allah tidak menginginkan bagi hambanya untuk mengharapkan dunia dari ibadahnya. Karena dunia di mata Allah hina. Makanya yang paling pantas untuk sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan yang lainnya adalah balasannya surga. Kenapa? Karena dia sangat mulia di mata Allah. Tapi kenapa kita ini
seringkali menjadikan yang mulia ini seakan-akan rendah di mata kita. Sedangkan sesuatu yang lebih hina daripada bangkai kambing seakan-akan sesuatu yang mulia di mata kita. Bahkan kita lebih senang memperebutkan bangkai kambing, Bapak sekalian. Allah musta'an wa ni'mal. Kita ini Pak, seringkali kalau ada motivasinya dunia, semangatnya minta ampun. Tapi kalau hanya sebatas diberikan motivasi akhirat, kurang semangat. Kenapa ya? Kalau dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada kesuksesan, keberuntungan, terkadang kaki ini terasa berat mau pergi ke masjid untuk sholat. Tapi kalau diumumkan di masjid, Bapak nanti habis sholat ada pembagian duit, satu orang 1 juta, semangat nggak Pak kira-kira? Wah, dapat duit, Masya Allah. Atau misalnya Pak Gubernur bilang, siapa yang sholat subuhnya rajin dapat Innova. Masya Allah. Kenapa ketika kita diberikan iming-iming motivasi dunia kita semangat, tapi ketika kita diberikan motivasi akhirat kita kendor? Siapa yang sholat maka dia mendapatkan pahala begini-begini. Biasa aja kayaknya. Siapa yang sholat berjamaah maka pahalanya segini-segini. Biasa aja kayaknya Pak. Padahal kalau ditanya, apakah Anda yakin akhirat lebih baik daripada dunia? Ya, saya yakin. Tapi kenapa Anda lebih semangat ketika diberikan iming-iming dunia daripada akhirat? Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat lebih semangat kepada janji Allah yang ada di akhirat daripada di dunia. Inilah Pak, menunjukkan kelemahan iman kita kepada kehidupan akhirat. Maka untuk bisa ikhlas, kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Insya Allah kita bisa ikhlas, Pak. Ya. Dan kita yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa surga lebih baik daripada dunia. Saya yakin Bapak bisa ikhlas, insya Allah. Ujian manusia percuma. Manusia tidak bisa memberikan kepada saya surga. Bahkan Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya nanti pada hari kiamat, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kamu kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Anzuru, dan lihat oleh kamu, hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? Tidak sama sekali. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ikhlas. Seorang hamba semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dan semakin kurang ikhlas semakin kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mutaba'ah. Suatu amal semakin sesuai dengan contoh Rasul, semakin besar pahalanya. Dan semakin kurang sesuai, semakin kecil. Saya berikan contoh. Kalau ada 2 orang sholat qobliyah subuh. Yang satu sholat qobliyahnya dipanjangkan, yang satu sholat qobliyahnya diringkaskan. Yang meringkaskan berkata, saya ingin mengikuti contoh Rasul. Rasulullah sholat qobliyah subuhnya diringkaskan. Maka kita katakan tentu yang sholatnya ringkas lebih utama di sisi Allah daripada yang dipanjangkan. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ringkas, ya. Karena itu yang sesuai dengan contoh Rasul. Kalau ada 2 wanita, dua-duanya ingin sholat. Yang satu berkata, saya mau sholat di masjid saja. Karena kan setiap langkah kaki kita dinilai pahala. Sholat berjamaah kan 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Yang satu wanita berkata, saya mau sholat di rumah aja. Apa alasannya? Karena Rasulullah bersabda, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Mana yang lebih besar daripada keduanya? Yang di rumah. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu amal semakin mirip dengan amalan Rasulullah, semakin besar pahalanya. Semakin jauh, semakin kecil, bahkan terkadang bisa jadi itu tidak diberikan pahala sama sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka realisasikan dua perkara ini, Pak. Sebelum kita beramal, tanya dua pertanyaan. Saya beramal sudah ikhlas apa belum? Alhamdulillah ikhlas. Pertanyaan yang kedua, ini amalan disyariatkan oleh Rasulullah apa tidak? Lihat dalilnya. Ada dalil, jalankan. Tidak ada, jangan. Karena ibadah hak Allah, bukan hak kita. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera. Ini akhir Islam, azakumullah. Jadi tips yang pertama, perhatikan syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulillah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tips yang kedua, bagaimana sih kita beribadah kepada Allah? Carilah oleh Bapak dari setiap amal ibadah itu yang paling utama. Bapak mau sholat, cari oleh Bapak yang paling utama dari sholat. Bapak mau zakat, Bapak mau berinfak, mau puasa, cari yang paling utama. Yang paling utama. Sekarang saya Ustadz, saya mau sholat Ustadz, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan amal ibadah yang sangat utama kan? Nah sekarang bagaimana saya bisa mendapatkan yang paling utama dan yang paling besar pahalanya di sholat 5 waktu? Sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah 27 kali lipat daripada dibandingkan sholat sendirian di rumah. Alhamdulillah. Saya mau pergi sholat berjamaah Ustaz. Mana yang paling utama dan bagaimana yang paling utama? Saf pertama. Karena Rasulullah mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang pertama. Saya mau di saf pertama. Mana yang paling utama? Yang kanan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Masya Allah. Orang yang punya ilmu seperti ini, dia akan mendapatkan pahala lebih, Pak. Dia tahu dari setiap amal itu yang paling utama seperti apa. Saya mau sedekah, saya punya duit. Mana yang harus saya dahulukan? Coba kantum lihat. Adakah karib kerabat antum yang susah? Bantulah dulu. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, innali malan, aku punya harta. Kepada siapa aku infakkan?" Kata Rasulullah, "Infakkan untuk dirimu dulu." "Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah, untuk anak istrimu." "Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah, untuk karib kerabatmu." "Saya lebih dari itu ya Rasulullah, engkau lebih tahu tentang itu." Berarti karib kerabat dulu, Pak, kita dahulukan. Makanya kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu al fuqara wal masakin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk fuqara, dan dinar yang kamu infakkan buat istri dan anak, yang paling besar di sisi Allah pahalanya yang buat istri dan anak. Tapi kalau istri dan anak udah berlebihan, ya cukup. Berarti kita cari lagi yang lebih besar. Siapa? Karib kerabat kita. Iya. Karib kerabat saya nggak ada yang miskin, Ustaz, kaya semua. Gimana dong? Coba lihat. Ya, dari pahala, dari amal sedekah yang pahalanya mengalir, sedekah jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dalam kuburnya. Yang pertama, anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mushaf yang ia wariskan. Yang keempat, sungai yang ia alirkan.
Yang kelima, sumur yang ia galikan. Yang keenam, apa yang keenam ya? Lupa lagi. Yang keenam, apa Pak? Allah lupa anak jadi ini. Yang keenam, nanti deh. Lupa rupanya. Yang jelas makna daripada hadis ini adalah bahwa itu adalah amalan yang pahalanya apa? Mengalir terus. Ya. Masjid yang dia bangun, yang keenam itu. Yang ketujuh, pohon yang ia tanam. Antum nanam pohon rambutan, berbuah dia. Maka setiap yang makan pohon itu, baik manusia atau binatang atau burung, itu dapat pahala dari situ. Masya Allah ya. Coba kita pikirkan, ada nggak sedekah jariah kita selama ini untuk pembangunan masjid? Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid walau kamafhasi qutatin, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuk dia. Masya Allah, sedekah jariah itu Pak. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah ini ya, coba kita lihat dari setiap amal itu apa yang paling utama. Ini tips yang harus kita perhatikan tuh Pak. Dan kita tidak akan mampu mengetahui itu kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu amal semakin memperbaiki hati, ibadah yang lebih memperbaiki hati itu lebih utama di sisi Allah. Karena tujuan ibadah itu memperbaiki hati, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rupanya tujuan ibadah itu supaya takwa. Berarti ini menunjukkan bahwa ibadah itu semakin menimbulkan ketakwaan, semakin diterima dan utama di sisi Allah. Contoh, zikir. Baca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Tapi terkadang zikir subhanallah, alhamdulillah bisa jadi lebih utama. Dalam keadaan kapan? Ketika kita baca Al-Quran ternyata tidak sampai merasuk ke hati kita. Tapi ketika kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, terasa di hati, terasa khusyuk di hati, maka ini lebih utama. Kenapa? Karena ibadah itu lebih memperbaiki hati. Sedangkan ibadah hati itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah badan. Maka dari itulah, lihatlah Bapak sekalian, ya, ibadah yang paling utama adalah ibadah hati. Dan ibadah yang tidak memperbaiki hati itu tanda ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Ada orang sholat tapi kok selama sholat tidak malah menambah ketakwaan dia kepada Allah. Kenapa ya? Itu tanda sholatnya belum diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya menambah ketakwaan dia kepada Allah, menambah rasa takut dia kepada Allah, itu tanda sholatnya insya Allah diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Bapak sekalian, kemudian di antara tips dalam beribadah, ikhwatul iman azakumullah, berusahalah kita melihat waktu-waktu yang utama. Karena ini sangat menguntungkan kita dalam besar kecilnya pahala. Jangan kita sia-siakan waktu utama, Pak.
Bapak tahu Pak, waktu utama itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Waktu utama setiap hari apa? Di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang sangat utama untuk bermunajat kepada Allah, beribadah. Ada lagi di waktu pagi dan petang. Itu adalah waktu yang sangat utama untuk berzikir kepada Allah. Ya. Itu waktu yang setiap hari terjadi. Ada yang seminggu sekali, hari Jumat. Hari Jumat itu waktu yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baiknya hari di mata Allah. Kata Rasulullah, khairu yaumin tola'at alai syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari itu terbit adalah hari Jumat. Itu hari yang paling baik itu hari Jumat. Yang setahun sekali bulan Ramadan. Demikian pula 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamin 10. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti amalan soleh di waktu itu Pak paling utama dan sangat utama. Maka jangan sekali-kali kita melalaikan waktu-waktu mulia ini. Kita gunakan waktu-waktu yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya lebih memperbaiki, lebih mendapatkan pahala yang besar. Di antara tipsnya lagi dalam beribadah, ibadah semakin berat di hati semakin besar pahalanya, dan semakin tidak memberatkan hati semakin berkurang pahalanya. Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Tabrani, Rasulullah SAW dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Masa ada orang berinfak 1 dirham mengalahkan infak 100.000 dirham? Bisa, kata Rasulullah. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak melimpah ruah. Lalu dari harta itu diambil 100.000 infakan. Wa rajulun indahu dirhaman. Ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham, dia infakkan. Maka ini lebih besar dari 100.000. Coba ada bayangkan sama antum. Kalau antum punya duit 1 miliar, untuk berinfak 1 juta mudah Pak? Mudah. Masih duit antum masih 999 ya, juta lagi. Si banyak kok. Mudah. Tapi kalau antum punya duit cuma 200.000, mau berinfak 100.000, mikir nggak Pak? Mikir. Berat, aduh gimana ini nanti gimana. Tapi ketika kita lawan, bismillah, maka itu nilainya lebih besar di mata Allah daripada yang 1 juta. Kenapa? Karena ini ibadah yang lebih berat di hati dia. Semakin ibadah itu butuh perjuangan untuk melawan hawa nafsu, di saat itu semakin besar di mata Allah dan semakin berkualitas di mata Allah. Ya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Mudah-mudahan yang sampaikan secara singkat ini bermanfaat